Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mubdi'il alam wa mukhrijil hayyi minal mayyiti wa mukhrijil mayyiti minal hayyi wa mu'idil arwahi ilal ajsami yaumal qiyamati wa kana arsyuhu alal ma'i wa huwa rabbul alamin. Pemirsa MBS TV sekalian, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pemirsa sekalian dapat menyaksikan acara ini melalui gawai masing-masing. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Adanya saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan tentang Al-Quranul Karim. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada pada bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama yang diturunkan ialah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan suatu kaum dengan kitab ini dan menghinakan kaum lainnya dengan kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim, Ad-Darimi dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan suatu kaum dan menghinakan kaum lainnya dengan kitab ini. Karena dari itu Al-Quranul Karim memiliki sifat yang memuliakan. Memuliakan bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengannya, baik dengan membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan lain-lain. Sebagai contoh bahwasanya Al-Quran memiliki sifat yang memuliakan, ialah dahulu di tanah Arab ada bangsa Arab yang sangat hina dan lemah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke tanah Arab, mereka pun memuliakan Al-Quran tersebut, sehingga bangsa Arab menjadi bangsa yang mulia dan bangsa yang kuat, sehingga mereka dapat menaklukkan bangsa-bangsa lain yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih hebat daripada bangsa Arab. Tidak perlu jauh-jauh ke tanah Arab. Di negara kita ada suatu pondok pesantren kecil dan tidak terkenal. Ketika mereka melabeli pondok pesantren mereka dengan kaitannya Al-Quran seperti pondok Tahfidz, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondok pesantren tersebut menjadi pondok pesantren yang terkenal, pondok pesantren yang tersebar luas di seluruh negara kita. Ataupun suatu perusahaan penerbit buku di Mesir yang hampir bangkrut. Ketika mereka mulai menerbitkan buku yang berisikan tafsir Al-Quran, perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang terkenal di tanah Mesir sana. Pemirsa MBS TV sekalian, kita sebagai kaum muslimin yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya,
diwajibkan kepada kita untuk selalu memuliakan Al-Quran dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi dua hal. Yang pertama adalah hujjatun laka, dan yang kedua hujjatun alaika. Kedua golongan ini hanya berbeda nama golongannya saja. Yang pertama hujjatun laka dan yang kedua hujjatun alaika. Perbedaannya hanya laka dan alaika. Tetapi pada bahasa Arab sedikit kata saja yang berbeda sudah mengubah maknanya jauh sekali. Yang pertama hujjatun laka. Hujjatun laka adalah kondisi di mana Al-Quran dapat menjadi syafaat yang baik bagi sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran, maka ia akan datang kepadamu pada hari kiamat sebagai syafaat pada sahabat-sahabatnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat yang dimaksudkan ialah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik menghafalnya, mengamalkannya, mempelajarinya, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan pada suatu hadis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik orang ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun hujjatun alaika. Hujjatun alaika adalah kondisi di mana Al-Quran dapat mendorong hambanya masuk ke dalam neraka. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, menghinakan Al-Quran, dan lain-lain. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang merugi atas perbuatan mereka sendiri. Pemirsa MBS TV sekalian, jadi Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya bagi seluruh umat manusia dan juga petunjuk bagi orang-orang yang mengerti. Maka dari itu, barang siapa yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbingnya masuk ke dalam surganya. Dan sebaliknya, barang siapa yang menghinakan Al-Quran, tidak ingin berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi menghilangkan Al-Quran dalam hidupnya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke dalam nerakanya. Maka dari itu, pemirsa sekalian, marilah kita amalkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Karena apa? Perbuatan baik akan dibalas kebaikan pula. Apalagi pada bulan Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang ada. Sebagai contohnya, ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf memiliki 10 kebaikan. Seperti yang dikatakan pada suatu hadis, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyari amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka balasannya adalah 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu, bayangkan saja, pada bulan biasanya ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi jika kita membacanya pada bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan seluruh kebaikan, seluruh bacaan yang kita baca. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.